bersuka kekuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur siang hari ini kami akan memulai kelas M3, di mana kami rindu di kelas ini kami akan belajar untuk mengenal Tuhan, untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kami akan mengalami pemulihan, perubahan di dalam hidup kami. Kami serahkan kelas kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, apa kabar semua? Ya, selamat datang di kelas M3 ya. Apa itu kelas M3? Kelas M3 itu sebuah pelajaran yang sederhana ya, di mana kita akan belajar untuk mengetahui dasar-dasar pelajaran yang Tuhan ajarkan. Nah, di kelas M3 suasananya lebih santai, ya kan? Bilang kiri kanan, santai aja bilang. Ya. Jadi di sini kita santai ya, kita akan belajar hal-hal yang sederhana ya. Dan nanti ada juga fun, menyenangkan ya. Itu sebabnya nanti ada mulai minggu depan ya, ada hadiah-hadiah ya. Nanti mungkin Kak Heli ya, Kak Elma akan atur hadiah-hadiahnya ya, karena nanti ada ayat hafalan untuk minggu depan. Yang menghafal akan dapat hadiah. Ya, kemudian ada saat teduh. Saat teduhnya yang full dari Senin sampai Minggu ya, full dia akan dapat hadiah. Dan terakhir nanti siapa yang semua hadiahnya paling banyak, nilainya paling banyak akan dapat juara, dapat hadiah. Bilang kiri kanan, banyak hadiah ternyata. Wow. Siapa yang mau dapat hadiah? Angkat tangan. Semua ya. Wah, menyenangkan ya. Oke. Nah, apa itu kelas M3? Tadi saya katakan bahwa kita ini ingin betul-betul dipulihkan oleh Tuhan. Karena ada orang-orang ya, mereka sudah lama di gereja. Mereka sudah lama jadi orang Kristen, tapi hidupnya nggak berubah. Kalau hari Minggu mereka duduk di gereja, dengar firman Tuhan, ya. Tapi kalau hari Senin sampai Sabtu mereka bikin dosa. Hari Minggu mereka, ya kan, baju rapi, ya bersih. Tapi Senin sampai Sabtu minuman keras, judi jalan terus. Hari Minggu datang ke gereja, tapi nonton film porno masih jalan terus. Hari Minggu ke gereja, sakit hati, marah, dendam masih disimpan di hati. Hari Minggu ke gereja, tapi mencuri, bohong jalan terus. Bilang kiri kanan, aku tahu siapa yang dia bilang itu. Saya tanya, ada nggak kalian lihat orang seperti itu? Hah, ada? Banyak atau sedikit? Banyak ya? Oh, ternyata ya. Banyak orang seperti itu gitu. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, teman-teman, waktu Yesus ada di dunia ini, dia berjalan di antara desa, kota-kota, dia bertemu dengan orang-orang seperti itu. Satu hari Yesus bertemu dengan seorang wanita di Samaria. Ya. Silakan. Ya. Satu hari Yesus berjalan ke Samaria, dia bertemu dengan seorang wanita. Dan wanita itu apa yang dia alami? Dia sudah 5 kali menikah. Dan sekarang dia tinggal dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.
Wah, Yesus datang ke sana. Kemudian Yesus mulai berbicara dengan wanita itu. Dan hati wanita itu tertarik. Dan kemudian Yesus lepaskan, pulihkan dia menjadi orang yang baru. Ada seorang laki-laki, setiap hari pikirannya uang. Dia ingin dapat uang banyak. Bahkan dia korupsi. Dia menipu. Dia ingin selalu menjadi orang paling kaya. Dia kepala pajak. Namanya Zakheus. Tapi hatinya tidak ada sukacita. Tapi satu hari dia dengar ada nama Yesus. Dan dia ingin tahu siapa Yesus itu. Dan waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus bilang, "Hei Zakheus, aku tahu hidupmu selama ini. Kau enggak bahagia walaupun uangmu banyak. Mari ikut aku mau datang ke rumahmu." Dan Zakheus bilang, "Ya Tuhan." Dan Yesus bertemu dengan Zakheus, bertemu dengan keluarganya. Zakheus berubah. Dia mendapatkan sukacita dan akhirnya dia bilang, "Oh, setengah dari hartaku kujual. Dan orang yang pernah kutipu kuganti 4 kali lipat. Karena aku sudah mendapatkan sukacita yang belum pernah kurasakan walaupun aku punya banyak uang." Ada Maria Magdalena. Maria Magdalena seorang pelacur. Selama ini dia sampah masyarakat, dia minder kalau bergaul di masyarakat. Tapi satu hari dia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus mengampuni dosanya. Dan Maria Magdalena akhirnya menjadi murid Yesus yang luar biasa. Ada seorang pengusaha kapal, nelayan namanya Petrus. Dia punya karyawan, dia punya kapal. Waktu berjumpa dengan Yesus, dia kemudian menyerahkan semua bisnisnya dan ikut Yesus menjadi seorang rasul, murid Yesus yang luar biasa. Banyak orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus, hidupnya berubah karena dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dengar, orang pergi ke gereja belum tentu berjumpa dengan Yesus. Itu sebabnya tadi kita katakan banyak orang ke gereja tapi hidupnya nggak berubah. Yang kita perlukan adalah kita berjumpa dengan pribadi Yesus itu. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Yesus itu sudah memberikan rohnya. Dan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Itu sebabnya di kelas M3 ini kita mau berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat firman. Bilang kiri kanan. Kita akan mengalami perubahan. Siapa yang mau diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan? Angkat tangannya. Wow, kasih tepuk tangan. Aku sudah lama jadi orang Kristen. Aku tapi belum berubah. Masih suka berontak sama mama papa. Ya kan? Masih suka nonton film porno. Masih pacaran bebas. Ya kan? Akibatnya kita itu selalu tertuduh. Nggak bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kenapa? Kita tahu bahwa kita ini kadang melakukan dosa. Tapi di kelas M3 ini percayalah. Buka hati kalian sungguh-sungguh. Dan katakan, Tuhan aku mau berjumpa dengan Engkau. Di sini bukan ketemu pendeta, pengkhotbah, bukan. Kalian akan berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Bukalah hati kalian. Itu sebabnya di M3 itu ada moto. Tahu itu apa moto? Apa itu moto? Bukan yang untuk nyuci baju itu. Itu molto. Moto itu sebuah perkataan yang menjadi identitas atau yang khas dari kelas ini. Ya, moto kita adalah keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Oke. Coba sebutkan. Moto kita apa? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Coba dibuat gerakannya. Angkat tangannya dulu. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya kan, hatinya dipulihkan. Ya. Apa motonya? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, jadi di M3 ini kita harus terbuka. Apanya yang terbuka? Hatinya. Gak usah tutup-tutupin, terbuka aja.
Yakobus 5 ayat 16 berkata, hendaklah engkau saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kenapa ada orang dipulihkan? Pelacur, pembunuh, ya kan? Koruptor dipulihkan Yesus karena mereka mau mengaku, ya Yesus kami orang berdosa katanya. Tapi ada juga di zaman Yesus itu gak dipulihkan Tuhan, namanya orang Farisi. Dia tahu firman Tuhan, dia hafal firman Tuhan, dia rajin ke bait suci, 3 kali sehari dia berdoa, tapi gak dipulihkan Tuhan. Kenapa? Mereka munafik. Mereka merasa paling benar. Tapi orang-orang yang dipulihkan Tuhan, mereka mengaku dosa. Tuhan, aku pelacur. Tuhan, aku koruptor. Tuhan, aku penzina. Tuhan bilang, aku akan pulihkan engkau. Ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sejauh mana kita terbuka, sejauh itu yang Tuhan pulihkan. Kalau kita terbuka 1, maka 1 yang dipulihkan Tuhan. Kalau kita terbuka 2, 2 yang dipulihkan Tuhan. Kalau kita terbuka 3, berapa yang dipulihkan? Kalau kita mau dipulihkan semuanya, kita harus terbuka? Semuanya. Bilang kiri kanan, kita terbuka semuanya, bilang. Haleluya. Amen. Tuhan sudah tahu kok apa yang kita alami, yang kita pikirkan masa lalu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tinggal kita mau mengaku saja. Kadang kita itu, setan bilang, malu loh ngaku. Nah, makanya di kelas M3 ini nanti ada pembinanya, ada pemerhatinya. Tempat kalian akan terbuka seterbuka-bukanya. Ya, nanti akan dibuat kelompok. Pemerhatinya 1 dengan 1 orang atau 1 dengan 2 orang. Ya, nanti akan di akhir kelas M3 kita akan susun. Ya. Jadi mari selama pelajaran kita ini, yaitu 2,5 bulan ini, yang penting berjumpa dengan Tuhan. Bukan berjumpa dengan pendeta. Pasti kita mengalami banyak yang kita rindu dipulihkan Tuhan. Ya, jangan segan-segan. Kalau mau dipulihkan terbuka saja. Kalau nanti siapa yang mengalami ini terus kita merasa, iya itu aku Tuhan. Ayo mari berdoa maju ke depan. Langsung aja maju. Gak usah lihat kiri kanan. Gak usah malu-malu. Kalau malu-malu nanti gak dipulihkan Tuhan. Lebih baik terbuka supaya kita dipulihkan Tuhan. Amin. Nanti dengan pemerhati kalian juga bisa curhat cerita apa adanya. Ya. Dan pemerhati sudah disumpah. Ambil sumpah. Tidak boleh cerita rahasia anggotanya. Ya. Kalau mereka melanggar sumpah mereka, ya kan, memberitahu rahasia kalian, mereka akan dipenjara. Ya, mereka udah komitmen ya, tidak akan cerita ke orang lain. Tapi kadang kita kan punya cerita yang begitu sulit, ya kita cerita sama orang, tapi nggak apa-apa. Nanti selama di kelas M3 cerita saja supaya Tuhan pulihkan. Amin. Nah, baik. Kita mulai pelajaran kita hari ini, pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama adalah keselamatan. Katakan keselamatan. Keselamatan. Ya. Semua orang membutuhkan keselamatan. Siapa mau selamat? Angkat tangan. Wah. Khususnya orang Karo. Paling suka selamat. Makanya banyak nama orang. Selamat Karo-Karo. Selamat Tarigan. Ya kan? Mobil ke daerah 3 dekat. Selamat jalan. Ya kan? Supaya selamat-selamat di jalan. Ya kan? Kalau pagi-pagi kita ketemu sama guru. Apa kita bilang? Selamat pagi Bu. Ya kan? Selamat gitu kan? Kalau kita mau menikah, ada yang menikah, kita bilang apa? Selamat berbahagia, ya kan? Kalau sudah mati pun kita bilang apa? Selamat jalan ke rumah Bapa, ya kan? Salamin dulu kiri kanan, selamat ya, bilang. Ya supaya selamat, kalau enggak nanti enggak selamat, salah. Kalau pendeta bilang salaman ya salaman. Ya. Jadi semua orang membutuhkan keselamatan, ya. Setiap agama atau kepercayaan memiliki konsep keselamatan yang berbeda-beda. Semua agama bilang, ikut kami, kalian pasti masuk surga, ini yang paling benar katanya. Ya kan? Tapi apakah semua jalan sampai ke surga? Belum tentu. Oke, kita mulai. Coba kita bandingkan beberapa agama. Agama mayoritas di Indonesia apa? Islam, Muslim. Ya. Apa kata agama Muslim konsep keselamatan tentang keselamatan? Kalau kalian tahu apa? Orang Muslim ada di sini latar belakang Muslim? Tidak ada. Oh ada ya Marlon ya? Enggak. Okay.
Saudara kita yang muslim berkata, kalau kita baca di Quran dia bilang, perbuatlah amal saleh sebanyak mungkin, maka insya Allah kalian akan masuk surga. Kan gitu kan? Telah berpulang ke rahmatullah, ya kan? Si ini bin si ini, ya kan? Kiranya amal salehnya diterima di sisinya, ya kan? Nah, saudara kita yang muslim ini konsepnya itu perbuat kebajikan, amal saleh, ya kan? Mereka punya 5 rukun. Ada yang tahu 5 rukun Islam? Nah, kita di Islam, ya kan? Salat, zakat, puasa, terus apa lagi? Zakat fitrah, yang terakhir kalau mampu naik haji gitu. Nah, kalau mereka lakukan itu, insya Allah mudah-mudahan, ya kan? Nanti kalau meninggal katanya akan ditimbang, mana lebih banyak, dosanya atau kebaikannya. Sekarang saya tanya, menurut kalian lebih banyak bikin dosa atau lebih banyak bikin kebaikan setiap hari? Hah? Oh iya, iya. Wih, tapi kelihatannya mukanya baik-baik loh. Enggak sangka saya ya. Bangun pagi-pagi enggak doa, enggak bersyukur. Dosa atau enggak? Dosa. Bangun pagi-pagi langsung mengeluh, ya kan, sama mama bapak. Dosa enggak? Dosa. Ya. Jangan berbohong. Siapa di sini yang pernah berbohong? Angkat tangan. Wih, semua ya. Jangan mencuri. Siapa di sini pernah mencuri? Wih, mencuri, ya kan? Coba lihat di kamar kalian, ada nggak di situ baju teman kalian, pulpen teman kalian yang belum kalian balikin? Itu mencuri namanya. Pokoknya semua barang-barang orang yang tidak dikembalikan itu namanya mencuri. Jangan berbohong, jangan membunuh. Siapa di sini pernah membunuh? Angkat tangan. Pura-pura lagi, saya tahu muka-muka kalian, muka-muka pembunuh semua ini. Bilang kiri kanan, kau pembunuh, bilang. Berapa sudah kamu bunuh, bilang. Pembunuh manusia loh, bukan pembunuh lalat, nyamuk, itu lain cerita. Pembunuh manusia. Siapa di sini pernah membunuh manusia? Pernah? Membencikan sama dengan iya, dia tahu ya. Coba kita lihat 1 Yohanes 3:15. Ya, biar kita sadar bahwa dosa kita itu banyak. Ya, coba kita baca 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang siapa pernah membunuh? Angkat tangan. Loh, angkat tangan semua. Salamin kiri kanan. Sesama pembunuh jangan sombong, bilang. Iya kan? Lebih dari 1 kan? Benci sama guru, benci sama mama, benci sama abang, benci sama adik, benci sama mantan pacar, ya kan? Pokoknya banyak udah kita bunuh manusia, ya kan? Udahlah ngaku saja, ya kan? Oke, jadi dosa kita banyak atau sedikit? Banyak. Ya. Jadi bagaimana mungkin nanti kalau kita ditimbang-timbang bisa masuk surga? Padahal dengar. 1 dosa saja sudah cukup melemparkan kita ke neraka. Jangankan dulu 1000, 10.000. 1 dosa saja waktu Adam dan Hawa, Tuhan bilang jangan makan buah itu, hei Adam dan Hawa. Tapi mereka coba-coba dan mereka makan, mereka langsung dibuang dari Taman Firdaus. Karena tidak boleh 1 dosa pun ada di hadapan Tuhan. Makanya sorga itu sempurna, suci. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bilang kiri kanan, untuk masuk sorga itu harus sempurna loh, bilang. Gimana kira-kira? Siapa kira-kira di sini bisa masuk sorga? Angkat tangan. Dengan jumlah dosa kalian. Siapa di sini mau bisa masuk sorga? Hah? Ada? Gak ada. Tapi itu konsep dari saudara kita yang muslim. Tapi mustahil. Karena dosa kita banyak. Ditimbang pun nanti pasti kita masuk neraka. Bagaimana dengan saudara kita dari Buddha dan Hindu? Nah, kalau Buddha dan Hindu itu, mereka itu kalau yang Buddha itu reinkarnasi ya. Kalau kita baik-baik hidup, nanti lama-lama kita diangkat jadi dewa. Kalau mati jadi dewa gitu ya. Itu namanya reinkarnasi. Jadi mereka itu mati, masih ada kehidupan berikutnya. Makanya kadang kalau mereka umpamanya susah hidupnya, mereka bunuh diri aja. Siapa tahu nanti kehidupan selanjutnya
lebih baik, ya kan? Atau kadang mereka bunuh diri, ditinggalkan pacarnya. Siapa tahu di kehidupan berikutnya kita akan bersama, katanya. Ya kan? Kalau Hindu lain lagi. Ya. Kalau Hindu itu harus mengosongkan diri, makanya mereka bertapa. Om Swasti Swasti Om Om Om. Supaya menghilangkan semua keinginan nafsu dunia sampai nanti kita akan menjadi seperti dewa. Gitu. Ya. Kita manusia, firman Tuhan katakan kita mati sekali dan akan langsung dihakimi Tuhan. Sorga atau neraka. Tidak ada kehidupan yang kedua. Nah, itu sebabnya selama kita hidup ini. Nah, itu agama-agama di dunia ini. Bagaimana kata firman Tuhan? Apa kata Alkitab tentang keselamatan? Itu yang kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama Alkitab berkata, kita buka di dalam Roma 3 ayat 23, bisa diklik. Kayaknya langsung aja ada di situ. Nah, kita baca Roma 3 ayat 23 ada di depan juga ya, boleh. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Ya, Alkitab bilang kita semua ini sudah berdosa, sudah jatuh ke dalam dosa, kita sudah menjadi budak dosa dan kita sudah tidak lagi bersama dengan Tuhan, kita sudah jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Salamin kiri kanan. Ternyata kita sesama orang berdosa, Bella. Ya. Karena dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Baik dia lahir ke dunia baru umur 10 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Mau dia jemaat, pendeta, sama aja, semua berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya kita tidak lagi bisa bersatu dengan Tuhan. Adam dan Hawa diusir. Itu sebabnya kita nggak bisa lihat Tuhan, kita nggak bisa dengar Tuhan. Kadang kita nggak merasakan Tuhan dalam hidup kita. Orang bilang Tuhan, Tuhan mana sih Tuhan itu? Iya, karena kita orang berdosa. Ya. Bisa diklik. Semua orang telah berdosa dan semua usaha manusia sia-sia. Manusia dia sadar dia orang berdosa, ya kan? Dia tahu dia orang berdosa. Dia pingin masuk sorga. Sama seperti kita tadi. Semua pingin masuk sorga walaupun dia berdosa. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berusaha dengan berbuat baik. Jadi orang baik. Kalau aku baik-baik kan, aku pasti nanti masuk sorga katanya. Firman Tuhan katakan semua kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Makanya kadang kita bilang, kok ada ya agama yang bukan Kristen lebih baik dari orang Kristen? Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Teman kita yang Muslim pakai jilbab bisa lebih baik dari kita, dari orang Kristen. Orang-orang Buddha, mereka baik sekali. Mereka bahkan punya yayasan untuk membantu orang miskin, bangun rumah orang miskin, operasi orang yang nggak mampu. Wah, baik sekali mereka ya gitu. Jadi orang berusaha jadi orang baik supaya masuk surga. Tapi apa kita ada orang berusaha juga, aku belajar, aku masuk sekolah kitab, STT, aku mau belajar dapat STH, MTH, pokoknya doktor teologi supaya aku masuk surga. Aku baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 20 kali bolak-balik, ya kan? Aku hafal semua ayat-ayat suci. Dia pikir dengan begitu dia akan masuk surga. Dia berusaha menambah ilmunya. Tidak berguna di hadapan Tuhan. Ada orang menjadi saleh, taat beragama, kasih sumbangan ke gereja. Dia pikir dengan begitu nanti aku akan diterima Tuhan. Tidak bisa. Ada orang sungguh-sungguh beragama, jadi anggota jemaat gereja, sudah 50 tahun, bahkan sudah menjadi tercatat, jadi pengurus gereja. Apakah itu bisa membuat kita masuk surga? Tidak. Karena tadi firman Tuhan katakan, untuk masuk surga itu tuntutan Tuhan sempurna. Amin. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama ayat yang di bawah. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan, tetapi itu bukan hasil. Jangan ada orang yang jadi untuk masuk surga, karena surga itu sempurna dan gak sanggup lagi kita capai dengan kebaikan kita, maka semua usaha kita sia-sia. Karena tidak ada lagi. Agama itu apa sih? Agama adalah usaha manusia mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
Tapi firman Tuhan katakan kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kenapa? Karena usaha kita akan jadi sombong, kita merasa hebat. Itu yang orang Farisi lakukan. Ada ibu-ibu, dia meninggal. Dia pengurus gereja. Dia mau masuk ke sorga, tiba-tiba sampailah di gerbang sorga. Selamat datang di kerajaan sorga. Waktu ibu itu mau masuk, tiba-tiba ada malaikat di sana. Stop ibu, mau kemana? Malaikat, aku mau masuk sorga. Malaikat bilang, untuk masuk sorga nilainya harus sempurna, yaitu 100. Langsung keluar lampu dan angka 100. Ting, 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 100. Gitu kan. Wow, ini kayak kuis saja ya gitu ya. Oke, ibu itu bilang, aku pasti bisa. Apa yang ibu sudah lakukan? Kata malaikat itu. Ibu itu bilang, yang pertama saya adalah orang yang suka memberi ke gereja. Oke, dipencet, tet, keluar nilai, ning 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 5. Wah, 5 puji Tuhan. Apalagi Bu? Saya tidak ikut hari Minggu ke gereja. Ting ning 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 ning, pencet lagi, nilainya keluar 2. Wah, ibu itu langsung, ada lagi. Aku ikut 2 puasa. Ting ting ting, 1. Udah berapa? Baru 8. Dia sebutin semua kebaikan-kebaikannya selama dia hidup. Nilainya cuma 32. Dia cari-cari lagi, gak ada lagi. Akhirnya dia menyerah, dia bilang sama malaikat, aduh malaikat, aku sudah sebutkan semua usahaku dan tidak bisa sampai 100. Kalau begini siapa yang bisa masuk surga kalau bukan karena anugerah Tuhan. Tiba-tiba bunyi suara, ning 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 100. Masuk surga itu pemberian Tuhan. Bilang kiri kanan, surga itu pemberian Tuhan. Bilang. Anugerah Tuhan, amin. Bukan usaha kita, karena kita sudah orang berdosa. Bayangkan, contohnya begini. Kita ini kan sudah jatuh ke dalam dosa. Contohnya kita ini jatuh ke dalam lumpur, lubang 10 meter. Gelap. Terus kita berusaha naik ke atas. Bisa nggak? Nggak bisa. 10 meter ke atas, gelap, nggak kelihatan. Seperti itulah kita jatuh ke dalam dosa. Semua usaha kita tidak ada artinya. Jalan satu-satunya apa? Ada orang yang belum jatuh ke dalam lumpur, ke dalam lubang yang dalam itu. Dia kemudian menawarkan sesuatu kepada kita. Hei, kau jatuh di bawah? Iya. Kau sudah berusaha? Sudah. Bisa tidak? Kau mau diselamatkan? Mau. Nih, aku kasih. Dia turunkan tali. Lalu apa usaha kita? Usaha kita tidak ada. Kita hanya dengan iman percaya kita bilang, iya aku percaya. Dan kemudian kita berpegang kepada iman. Itulah tali, itulah iman itu. Dan dia yang akan membawa kita naik keluar dari lubang yang dalam itu. Itulah iman. Ya. Jadi kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Bilang kira bukan karena usaha kita. Tapi pemberian Tuhan. Yang kita terima dengan iman. Amin. Nah, iman seperti apa yang bisa menyelamatkan kita? Yaitu percaya kepada Yesus, kita akan menerima keselamatan, beroleh keselamatan. Di dalam Yohanes 3:16, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang tidak melainkan beroleh. Jadi kita ini gimana masuk surga? Percaya kepada Yesus. Tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan kita, ya maksudnya dunia ini saudara dan saya. Tuhan gak mau kita masuk neraka. Tuhan mau kita bersama dia di sorga. Tapi ada yang menghalangi. Yaitu dosa kita. Bagaimana supaya dosa ini hilang? Gak bisa kita hilangkan sendiri. Lalu akhirnya cara Tuhan. Apa itu? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus. Yesus adalah Tuhan. Karena manusia yang berdosa, maka dia harus menjadi manusia.
Karena manusia itu sudah berdosa, manusia itu harus mati karena dosanya. Yesus bilang, aku yang mati gantikan engkau. Itu sebabnya makanya Yesus disalibkan. Untuk apa? Untuk menggantikan saya dan saudara. Kenapa? Karena dia begitu mencintai kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita orang baik, makanya Tuhan cinta. Tidak. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mau mati untuk kita. Begitu baiknya Tuhan. Jadi kita bisa diselamatkan karena kita percaya. Katakan, karena saya percaya. Tapi ingat, percaya ini maksudnya apa? Di sini banyak orang Kristen nggak mengerti. Kadang dia pikir percaya itu hanya sekedar di mulut saja, bukan. Roma 10 ayat 9-10 berkata, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan hati kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dia sudah bangkit dari kematian. Dengan mulut kita mengaku, tapi dengan hati kita sungguh-sungguh percaya bahwa kematian Yesus, pengorbanan Yesus sudah menggantikan aku dan sudah mengampuni dosaku. Dan percaya itu juga artinya mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sepenuhnya bahwa saya diselamatkan, saya masuk surga hanya karena kematian Tuhan Yesus, bukan karena kebaikanku. Dan aku percaya Tuhan mau mengampuni semua dosa-dosaku. Itu sebabnya Yesus waktu di kayu salib berkata apa? Sudah selesai. Apa yang selesai? Semua hutang-hutang dosa kita. Dari kita lahir, remaja, tua, mati. Yesus bilang sudah selesai. Sudah kuselesaikan di kayu salib. Masih ingat cerita penjahat di sebelah Yesus? Dia jahat sekali. Dari masa mudanya bikin jahat. Pukulin orang. Curi barang orang lain. Orang tuanya bilang, nakku jangan nakal. Nakku jangan nakal. Gak usah kau urusin aku. Sampai mama bapaknya meninggal pun. Dia gak peduli. Dia masih jahat. Dia membunuh. Dia mencuri. Merampok. Memperkosa. Sampai satu hari dia tertangkap. Masuk ke penjara. Dan hakim bilang, kau dihukum mati. Kenapa dia menjerit? Karena dia tahu setelah mati dia akan masuk neraka. Tapi untungnya pas waktu dia mau disalibkan, dia disalibkan bersama dengan Yesus. Dan dia pernah mendengar bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus mau menanggung dosa. Itu sebabnya waktu sebelum mati dia berkata, Yesus, kalau kau datang lagi sebagai raja ke dunia, ingatlah akan aku. Dia gak bilang ampuni dosaku. Karena dia merasa dosanya terlalu banyak. Dia belum sempat ke gereja, belum sempat dibaptis, belum sempat kasih persembahan, belum sempat melakukan apapun. Tapi dia bilang, Yesus ingat aku. Dan Yesus bilang, hari ini juga kau sudah bersama aku di sorga. Wow. Berarti kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Kalau hanya karena kebaikan kita, penjahat itu gak bisa masuk sorga. Tapi kenapa bisa masuk sorga? Karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia mempercayakan dirinya. Dia mempercayakan hidupnya. Yesus yang akan membawa dia ke sorga. Bukan karena kebaikannya. Amin. Yang terakhir. Hanya di dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan. Kalau agama-agama yang lain berkata, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Apa kau sudah yakin pasti masuk surga kalau besok malam meninggal? Apa kau sudah yakin pasti masuk surga? Kira-kira menurut saudara gimana? Kalau saudara ditanya seperti itu gimana? Kalau nanti malam, ya kan? Contohlah ya kan, habis berdoa ini saya doakan Tuhan, angkatlah mereka ini ke surga. Terus nanti malam saudara dipanggil Tuhan. Kira-kira saudara masuk surga atau enggak ya? Nah, sudah yakin pasti? Tanya dulu kiri kanannya. Yakin pasti masuk surga kalau nanti malam meninggal bilang? Nah, kita yakin bukan karena kita orang baik, tapi karena Yesus yang baik. Yesus sudah menanggung dosa kita. Amin. Karena Yesus yang bisa menjamin. Tidak ada agama lain yang bisa bilang kalau masuk surga pasti. Kecuali Yesus. Coba kita buka ayatnya ya. Coba kita baca Yohanes 10 ayat 28. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di ayat sebelumnya berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadaku. Dan mereka mudah-mudahan tidak akan binasa. Begitu katanya? Halo? Mereka mudah-mudahan tidak akan binasa gitu katanya? Tapi apa katanya? Pasti. Coba kita baca. Mereka pasti akan sampai kapan? Masih ada yang bisa merebut mereka? Dan seorang pun tidak akan? Wow. Wow. Ini satu-satunya ayat yang mengatakan siapa yang percaya kepada Yesus, mereka akan dapat hidup kekal dan mereka pasti tidak akan binasa. Wah, jadi aku bisa tahu loh, kalau aku mati kapan saja, di mana saja, aku pasti masuk surga. Karena Yesus yang menjamin. Bukan karena kebaikanku, tapi karena pengorbanan Yesus. Luar biasa. Itu sebabnya di dalam Tuhan Yesus ada jaminan kepastian. Bukan mudah-mudahan. Tidak ada lagi ketakutan. Kalau umpamanya nanti kalian sakit, tiba-tiba parah. Nggak usah takut. Kalaupun nanti dokter bilang, maaf, umurmu tinggal 2 bulan lagi. Kita tetap bersuka cita. Haleluya. 2 bulan lagi aku akan bertemu Yesus masuk surga. Amin. Nggak usah nangis-nangis. Bilang kiri kanan, nggak usah takut. Karena akan masuk surga. Amin. Ya. Nanti kalau sudah di ruang ICU, nit. Ya, haleluya. Sebentar lagi ketemu Tuhan Yesus masuk surga. Haleluya gitu. Jangan mama, udah masuk hati aku mama. Aku belum menikah mama. Ini apa hubungannya? Lebih enak di surga daripada menikah. Amin. Iya. Di dunia ini capek, menikah capek. Lebih enak di surga. Amin. Dan jaminan Tuhan pasti. Tidak ada agama manapun bisa berkata pasti masuk surga. Paling mudah-mudahan. Hanya di dalam Yesus. Makanya jangan tinggalkan Yesus. Bilang jangan tinggalkan Yesus. Nanti kamu gak masuk surga. Amin. Nah teman-teman. Sebentar kita akan berdoa. Ya, buka hatimu. Apakah selama ini engkau sudah yakin semua dosamu sudah diampuni Tuhan? Apakah engkau sudah yakin bahwa kalau seandainya Tuhan panggil engkau malam ini, engkau yakin sorga sudah diberikan? Ingat, bukan karena kebaikan kita. Bukan karena usaha kita. Karena kita merasa aku masih banyak dosaku Tuhan. Nggak apa-apa kalau merasa berdosa. Tapi kita melihat pengorbanan Yesus. Lihat kematian Yesus. Darah Yesus yang mengalir. Darahnya itulah yang menyucikan kita. Amin. Dan dengan iman berkata, terima kasih Yesus, terima kasih. Darahmu menyucikan semua dosa. Saya mau cerita sebelum kita berdoa. Di sebuah desa, ada seorang nenek. Nenek itu punya 2 cucu. Dia yang harus pelihara cucunya karena orang tuanya meninggal di kecelakaan. Tapi nenek ini sudah tua. Dia merasa, wah, aku sudah mulai tua. Bagaimana nanti cucuku ini 2-nya? Mereka tidak akan bisa terus-menerus di rumah ini. Kemudian nenek ini kemudian mencari orang, ya. Mencari orang, dia bilang, siapa yang bisa mau mengangkat cucuku ini jadi anak? Singkat cerita ada satu keluarga kaya datang. Dia bilang, aku mau ambil cucumu, tapi 1 saja. Diangkatlah cucunya itu 1, dibawa ke rumahnya. Karena dia orang kaya, dia sekolahkan cucunya itu. Belajar, sungguh-sungguh. Akhirnya dia menjadi hakim di kota itu. Tapi yang 1, gak ada yang mau. Nenek itu meninggal, dia akhirnya hidup di jalanan. Dia bergaul dengan anak jalanan, dia mulai memakai narkoba segala macam, mencuri segala macam. Terakhir, dia membunuh bersama teman-temannya, merampok 1 keluarga. Akhirnya anak itu ditangkap, dibawa ke pengadilan.
Dan waktu dia di pengadilan, dia melihat, karena dia tahu dia masih punya saudara kembar. Waktu dia lihat hakimnya adalah saudara kembarnya, dia bilang, "Kakak, ini aku adikmu. Selamatkan, lepaskan aku." Kakaknya itu bilang, "Saudara terdakwa sudah terbukti bersalah, membunuh. Itu sebabnya saya putuskan terdakwa dihukum mati." Tok, tok, tok. "Kakak!" Adiknya dibawa ke penjara. Hakim bilang, besok dia akan dihukum tembak, hukuman mati. Malamnya, sebelum adiknya dihukum tembak, abangnya datang ke penjara. Karena dia hakim yang terkenal di kota itu. Dia masuk di penjara, dia bilang sama penjaga penjara, "Kalian keluar dulu sebentar, aku mau bicara dengan adikku." Dia masuk ke penjara itu, dia bertemu dengan adik. Adiknya bilang, "Kakak, aku takut mati. Kak, lepaskan aku." Dia bilang, abangnya, "Gak bisa. Kau sudah bersalah." Tapi dia bilang begini, "Kau mau sungguh-sungguh berubah? Kau mau bertobat? Aku kasih jalan keluar satu terakhir." "Seperti apa, Kak? Gimana caranya, Kak?" "Kau mau?" "Ya. Aku mau berubah, Kak. Aku mau bertobat." Dia bilang, "Buka baju." "Hah? Cepat buka baju." Adiknya bingung, tapi cepat-cepat dia buka baju. Kemudian si kakak juga buka baju. Bingung adik. Mereka berganti baju, celana. Karena muka mereka sama. Adiknya bilang, "Kenapa, Kak?" Dia bilang, "Karena aku sayang samamu. Aku mengasihimu. Keluarlah dari tempat ini, tidak ada yang akan tahu. Tapi kau harus bertobat. Jangan lagi berbuat jahat." Dan dia kemudian dorong adiknya. Dia bilang, "Penjaga!" Dan adiknya itu keluar, tidak ada yang tahu. Kakaknya memakai baju tahanan adiknya. Dan besok pagi, kakaknya yang gak bersalah itu ditembak. Tembak. Dar, mati. Kakak itu menggantikan adiknya karena dia begitu mencintai adiknya. Dia ingin adiknya berubah. Tahukah kalian? Itu yang dilakukan Yesus kepada kita. Harusnya kita yang dihukum, kita yang ditembak, kita yang dilemparkan ke neraka karena dosa-dosa kita yang banyak. Tapi Yesus datang ke dunia ini berkata, "Tidak, biar aku yang gantikan semua. Biar aku saja yang dihukum, aku yang disalibkan." Itu sebabnya Yesus dicambuk karena dosa-dosa kita. Tubuhnya dicambuk, darahnya netes, mengalir dari tubuhnya untuk menggantikan kita. Dia disalibkan. Firman Tuhan katakan, hutang dosa kita dipakukan di dalam tangan dan kakinya. Semua hutang dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena dia begitu mencintai saudara dan saya. Supaya kita hidup untuk dia. Supaya kita hidup untuk Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa kita. Dia mau mengampuni kita dengan menggantikan kita. Siang hari ini buka hatimu. Dengan iman percaya, Tuhan, aku percaya Tuhan. Dengan iman aku percaya Engkau mati bagiku. Walaupun dosaku banyak, walaupun masa laluku begitu gelap Tuhan, tapi hari ini aku percaya. Seperti penjahat di sebelah Yesus, dia berkata, "Yesus ingat akan aku." Dan Yesus berkata, hari ini, sekarang ini juga, Engkau bisa bersama aku di sorga. Karena Tuhan begitu mencintai kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, sejauh timur dari barat Tuhan, Engkau membuang dosaku. Kau tidak ingat-ingat lagi dosaku Tuhan. Karena Tuhan begitu mencintai kita. Dia meninggalkan sorga, datang ke dunia ini. Dan mati di kayu salib. Karena cintanya begitu besar bagi saudara dan saya. Barang siapa yang mengaku akan dosanya, dia akan menyucikan, mengampuni. Saudara, lagu ini pertama kali saya dengar setelah saya bertobat kepada Tuhan Yesus. Air mata saya menetes. Saya bilang, oh Tuhan, terima kasih. Engkau melupakan semua dosaku. Engkau melemparkan dosaku jauh ke dalam tubir laut. Dan Kau tidak ingat lagi Tuhan.
Mari kita katakan kepada Tuhan, sejauh timur dari barat, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ya Tuhan, terima kasih. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku mau berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, teman-teman. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan selama ini, masa lalu kita. Tidak ada yang tersembunyi, Tuhan tahu semua. Semua masa lalu kita, dosa-dosa kita, kejahatan kita, tidak ada yang tersembunyi. Sebejat apapun kita, sehitam apapun, sedalam apapun kita sudah jatuh ke dalam dosa. Hari ini Yesus berkata, aku mencintaimu. Aku mati bagimu. Aku yang gantikan semua dosamu. Dan kalau kau percaya padaku, kata Tuhan, kalau kau percayakan hidupmu bagiku, maka aku akan melupakan. Aku akan menyucikan dengan darahku semua dosamu. Dan engkau akan menerima keselamatan. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku tidak peduli berapa banyak dosa-dosamu. Asal engkau percaya kepadaku. Engkau buka hatimu kepada Tuhan. Maka hari ini kata Tuhan, aku akan angkat jadi anakku. Aku akan tulis namamu di kitab kehidupan. Dan engkau pasti akan menerima hidup yang kekal. Kapanpun kau mati, engkau akan pasti masuk surga. Karena aku mencintaimu. Karena aku sudah menggantikan engkau di kayu salib. Hari ini teman-teman, kalau memang engkau rindu menerima pengampunan, keselamatan, buka hatimu. Dan kalau engkau rindu diselamatkan Tuhan, buka hatimu. Bolehkah engkau taruh tangan di hatimu? Katakan, ini aku Tuhan. Aku orang berdosa Tuhan. Tapi aku percaya Yesus. Engkau gantikan aku. Kau yang mati demi aku Tuhan. Aku mau Tuhan diselamatkan, dilepaskan, dipulihkan. Hari ini kita katakan kepada Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Engkau rela mati menggantikan aku. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar. Taruh tangan di dadamu. Ini hatiku Tuhan. Aku bawa hatiku Yesus. Aku percaya Tuhan. Dan hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Semua yang menaruh tangan di dadamu, maju
ke depan, kita mau berdoa. Mari. Betapa besar. Bawa hatimu kepada Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Yesus. Yesus, ingat aku, Yesus. Yesus, selamatkan aku, Yesus. Hina hati yang hancur. Pembina-pembina boleh maju ke depan. Ya, bawa hatimu, bawa hidupmu, masa lalumu, dosa-dosamu. Ini aku Tuhan. Ampunannya Kau beri pulih. Oh, betapa besar, betapa besar kasih. Katakan terima kasih Yesus. Kau gantikan aku Tuhan. Tidak Kau ingat lagi semua dosaku. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau menggantikan semua dosaku Tuhan. Di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Ampuni Yesus, kami percaya Tuhan. Semua dosa kami sudah selesai di kayu salib. Karena Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami. Yang sudah didoakan boleh kembali duduk. Yang belum tetap berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima. Dalam nama Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima keselamatan. Kami terima keselamatan. Percaya. Terima pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala dosa. Dalam nama Yesus. Segala dosa. Dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Bebas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan tubuh. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Pengampunan yang Kau berikan Tuhan.
ampunannya Kau beri, berikan. Mari buka hatimu. Boleh saudara ikutin saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, aku orang berdosa Tuhan. Seharusnya Tuhan, aku dihukum. Tapi hari ini Tuhan Yesus, aku mendengar kabar keselamatan. Engkau mau menggantikan aku Tuhan. Engkau mati di kayu salib. Darahmu menyucikan dosaku. Aku buka hatiku Tuhan. Aku percaya padamu. Bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Engkau sudah bangkit dari kematian. Dan sekarang Tuhan, aku percaya semua dosaku sudah diampuni. Aku sudah diangkat jadi anak-anak Tuhan. Dan namaku tercatat di kitab kehidupan. Aku percaya Tuhan, Engkau menjamin keselamatanku. Kapanpun aku tinggalkan dunia ini, aku pasti masuk surga. Karena aku adalah anak-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik. Ini hari pertama pelajaran kita, ya, puji Tuhan. Ya, mari saudara. Saudara akan diberikan buku, ya. Jadi di buku itu akan ada pelajaran kita yang tadi semua. Nah, di buku itu ada diskusi. Ya, coba mungkin silakan dibagikan bukunya ya. Nanti ada diskusi, kemudian juga ada ayat hafalan. Ya. Nah, saudara, diskusi ini nanti saudara akan di dalam kelompok kecil. Ya, hari ini kita akan coba bagi sebentar. Nah, saudara akan diskusikan di sana. Contoh di halaman 4 itu dikatakan diskusinya, ceritakan kehidupan kita yang sebenarnya. Dan apakah kita yakin dosa-dosa kita sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib? Jadi kita diskusi, gimana? Kamu sudah yakin semua dosamu sudah ditanggung Yesus? Nah, kalau belum gak apa-apa. Kalau sudah, puji Tuhan, barusan aku sudah berdoa, aku yakin, puji Tuhan. Kalau belum gak apa-apa, nanti kita boleh juga saling mendoakan, ya. Kemudian yang kedua ada ayat hafalan di halaman 4 ya. Ayat hafalannya apa? Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tadi sudah ada kita bacakan ya, ada di depan ya. Nah, saudara silakan hafal dalam 1 minggu ini. Nanti minggu depan waktu pelajaran kita sudah mulai, ya kan? Awal ditanya siapa yang bisa ayat hafalan? Ya. Berusahalah maju ke depan ya. Nanti siapa yang paling rajin pasti dapat hadiah ya. Dan hadiahnya itu lumayan keren. Saudara bisa dapat liburan ke Bali G ya, Bali G ya. Atau dapat sepeda motor kuncinya saja ya. Pokoknya keren-keren lah ya. Nah, kemudian ada juga saat teduh atau renungan. Coba lihat di halaman 31 ya. Di halaman 31 di sana mulai besok pagi ya. Besok hari apa? Senin. Saudara akan lihat di situ ada ayatnya 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 23. Nah, saudara caranya begini. Saudara baca itu pelan-pelan, minta Roh Kudus bicara. Apa yang Tuhan katakan kepadaku? Ada dosa yang harus kuakui? Atau apa janji-janji Tuhan? Apa berkat saudara? Saudara mulai tuliskan di sini. Oh, ternyata menurut firman Tuhan,
semua dosaku sudah diampuni, atau Tuhan itu berjanji akan tulis di situ. Ya, itu adalah apa yang Tuhan taruh di hati kalian. Jadi di M3 ini kita mau melatih diri kita untuk juga bersekutu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, orang dipulihkan itu, dimerdekakan itu karena firman Tuhan. Ya, jangan lupa bukan hanya datang kelas di sini, oh aku sudah bebas. Enggak. Saudara harus tetap berjalan dalam kemenangan kalau saudara bersekutu dengan firman Tuhan. Amin. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saudara isi setiap pagi ya. Nanti pemerhatinya juga bisa ingatkan. Gimana dek saat teduhnya? Oh iya kak, sudah kak. Ya, boleh. Atau kirim dong berkat-berkatnya. Taruh di Facebook. Ya kan? Jadi Facebook itu bukan untuk upload foto-foto yang difilter saja. Tapi bikin captionnya. Ya kan? Boleh taruh fotonya. Tapi taruh firman Tuhannya. Ya kan? Mungkin taruh di situ. Hanya dalam Yesus ada jaminan keselamatan, yang lain no way gitu kan. Jadi orang bilang wah keren banget ini ya kan, gitu ya. Jadi Facebook, Instagram itu untuk berbagi berkat. Bilang kiri kan, Facebook, IG untuk berbagi berkat. Bilang ya, kita lihat nanti ya. Nah jadi begitu ya. Jadi ada saat teduhnya, ada ayat hafalannya, dan ada kelompoknya. Kira-kira hari ini sudah dibagi kelompok Kak Heli? Oke, mungkin Kak Heli boleh siapa yang atau Kak Elma siapa yang ngatur? Ya, silakan ya. Ini kakak kita nanti ada ketua kelas, ada administrasinya ya. Mungkin ada hal-hal yang lain, silakan bertanya kepada kakak-kakaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang memberkati dengan sesi satu ini? Masih ada 12 setengah lagi kita di sini. Ya. Oke, ini masih awal dan nanti masih banyak sesi lagi yang harus kita lewati bersama-sama. Ya, kita akan diskusi teman-teman. Untuk yang laki-laki, tolong bantu dulu ya Bang Marlon sama Bang Moses ya. Nanti untuk abang ini, Bang siapa? Nah ya, abang sama Bang Gepa sama Bang Marlon ya. Bang Marlon yang pakai baju abu-abu. Sabaran kumpul dulu ya sama pembinanya ya. Ini hanya minggu ini dengan bertemu sama abang ini. Minggu depan orang yang berbeda ya. Mama boleh. Sama abang yang punya abang ini juga bertiga ya. Untuk Yosua dan ada yang bertiga sama Tulus. Ini di sini. Oke, sisanya sama Bang Brema dan Bang Moses ya. Ya, Bang Moses sama Bang Ron hanya minggu ini bisa bertemu dengan kita, jadi dia hanya untuk bantu kita aja ya. Sama Bang yang baju hitam di situ juga Bang. Bang ini. Iya, jadi Abdi Hari sama ini sama siapa? Sama Bendu sama Brema. Oke. Dan ya, ini kita ke perempuan. Yang perempuan mana sih? Yang mana dari guru bahasa Inggris? Iya, guru bahasa Inggris sama Kak Nike ya. Sama yang di sampingnya juga boleh sama Kak Nike. Bibi kami yang di belakang sama yang Angel di belakang kiri. Nah, itu. Boleh langsung ambil tempatnya dan biar aku tahu bagian lagi teman-teman. Sama di Mama Gepa, sorry Kak, lupa. Sama Mama Angel ya. Kakak itu lagi. Sama Mama Angel juga kayak. Ya. Oke. Cerita sama ini sama Kak Elma.
teman-teman menceritakan sesuai dengan konteks kita ini ya. Apakah selama ini kita yakin bahwa dosa-dosa kita sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib atau belum? Atau mungkin itu baru kita rasakan setelah sesi ini, gitu ya? Mari ceritakan hal yang sebenarnya, ya. 5 menit teman-teman.